Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kitab Taurat. Dalam ajaran Islam, Allah menurunkan 4 kitab yang menjadi pedoman bagi umatnya. Salah satunya adalah Taurat. Nabi yang menerima kitab Taurat adalah Musa alaihissalam sebagai pedoman bagi kaum Bani Israel kala itu. Turunnya kitab kepada para rasul diterangkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 4 sebagai berikut. Artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab, Al-Quran, yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Nabi yang menerima kitab Taurat adalah Musa alaihissalam. Meski umat Islam tidak menjadikan Taurat sebagai pedoman, dalam rukun iman Muslim harus mempercayai keberadaannya. Berikut ulasan tentang Nabi yang menerima kitab Taurat adalah Musa alaihissalam. Dalam bahasa Ibrani, Taurat disebut dengan Torah. Nabi yang menerima kitab Taurat adalah Musa alaihissalam untuk dijadikan petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi kaum Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 2. Artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel, dengan firman, janganlah kalian mengambil penolong selain aku. Sejarah turunnya kitab Taurat bermula ketika Nabi Musa membunuh seorang pemuda suku Kipti. Suatu ketika, Nabi Musa berjalan di sudut kota, ia bertemu 2 orang yang saling bertengkar, salah satunya orang Kipti sedangkan yang lainnya orang Israel. Orang Israel meminta tolong kepada Nabi Musa untuk mengalahkan orang Kipti. Nabi Musa marah sekali karena orang Kipti mencela Nabi Musa, padahal ia tahu kedudukan Nabi Musa di mata Bani Israel, dan penjaga yang ia berikan kepada mereka. Nabi Musa memukul orang Kipti itu hingga mati. Tidak ada yang mengetahui peristiwa ini selain Allah Azza wa Jalla dan orang Israel itu. Orang-orang Kipti kemudian mendatangi Fir'aun dan berkata padanya, Bani Israel telah membunuh salah seorang dari kami. Ambilkan hak kami dan jangan kau beri keringanan bagi mereka. Fir'aun berkata, cari pembunuhnya dan saksinya, aku akan tunaikan hak kalian. Saat mereka menyelidiki bukti pembunuhan, mereka tidak menemukan bukti apapun. Mengetahui bahwa Raja Fir'aun berupaya menangkap dan membunuhnya, Nabi Musa melarikan diri ke negeri Madian. Nabi Musa bertemu dengan Nabi Syuaib dan dijodohkan dengan salah satu anak perempuannya. Setelah tinggal di Madian cukup lama, Nabi Musa meminta izin kepada Nabi Syuaib untuk kembali ke Mesir guna mengunjungi orang tuanya. Sampai di tengah perjalanan, tepatnya di Atalaihissalam Bukit Tua atau Bukit Tursina, Nabi Musa melihat api. Ia kemudian meminta izin kepada anak istrinya untuk mendatangi api tersebut. Sesampainya di tempat asal api, Nabi Musa melihat sebuah sinar yang sangat terang. Hal tersebut merupakan pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Dalam surat Taha ayat Oktober 16 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Artinya, ketika dia, Musa, melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Maka ketika dia mendatanginya, ke tempat api itu, dia dipanggil, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan terompahmu. Karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, tua, dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar setiap orang dibalai salam dengan apa yang dia usahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu, oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan mengikuti keinginannya, yang menyebabkan engkau binasa. Nabi yang menerima kitab Taurat adalah Musa as. Saat menerima wahyu berupa kitab Taurat, Nabi Musa juga diberikan beberapa mukjizat, yaitu tongkat dan tangan yang mengeluarkan cahaya putih cemerlang tanpa cacat. Tongkat yang dimiliki oleh Nabi Musa dapat berubah menjadi ular dan membelah Laut Merah. Kedua mukjizat tersebut diberikan kepada Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun yang telah melampaui batas. Fir'aun yang sombong tetap tidak mau beriman setelah diberikan nasihat dan diturunkannya berbagai macam azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun beserta bala tentaranya akhirnya ditenggelamkan di laut ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam beserta kaum Bani Israel yang tengah berupaya meninggalkan Mesir. Sayangnya, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel tersebut ternyata tidak serta-merta membuat mereka beriman.
Hal ini tampak ketika mereka sampai di negeri yang menyembah berhala, mereka meminta kepada Nabi Musa untuk membuat sebuah Tuhan berhala. Mereka juga enggan berperang bersama Nabi Musa. Sontak hal ini membuat Nabi Musa marah dan memohon kepada Allah untuk memisahkan orang-orang beriman dari orang-orang fasik. Nabi Musa meninggalkan kaumnya dan pergi ke tempat beliau pertama kali bertemu dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa mendaki Bukit Tursina untuk berdialog dengan Tuhan dan menerima kitab Taurat. Dalam surat Al-A'raf ayat 142 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan kami telah menjanjikan kepada Musa, memberikan Taurat, setelah berlalu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya, yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Kitab Taurat diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi pada malam ke-6 di bulan Ramadan. Abu Zurah ad-Dimishki berkata, Abdullah bin Syalih telah menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Syalih telah menceritakan kepadaku, dari seseorang yang telah menceritakan kepadanya, ia berkata, Taurat diturunkan kepada Musa pada malam ke-6 di bulan Ramadan. Zabur diturunkan kepada Daud pada malam ke-12 alaihi salam di bulan Ramadan. Hal itu terjadi 482 tahun setelah turunnya Taurat. Injil diturunkan kepada Isa putra Maryam pada malam ke-18 di bulan Ramadan, yaitu 1050 tahun setelah turunnya Zabur. Sedangkan Al-Quran diturunkan kepada Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pada malam ke-24 di bulan Ramadan. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam Kisah Para Nabi dan Rasul. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.